Shalom, selamat pagi semua jemaat GB Immanuel dan juga semua yang mengikuti ibadah online pagi ini. Kiranya sukacita dan segala kebaikan Tuhan selalu memenuhi kehidupan kita semua. Nah, puji Tuhan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berdoa, beribadah, memuji menyembah Tuhan. Mari kita memulai ibadah online pagi ini dengan kita menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi ini kami semua boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah secara online. Kami percaya ibadah online ini memuliakan, meninggikan, dan membuat hatimu senang ya Tuhan. Engkau tersenyum atas setiap kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau hadir di setiap hati kami, di rumah kami, ketika kami bersama-sama keluarga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini ibadah kita mau sharing nanti temanya orang-orang pilihan Tuhan. Nah, saya mau ajak teman-teman nyanyi satu lagu pujian, kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih dari segala bangsa untuk mengikut Dia, melayani Dia, dan memuliakan namanya. Mari sambil bertepuk tangan di rumah. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Haleluya, kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekarang katakan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami,
sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dahsyat, ajaib, Tuhan baik. Haleluya, 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 haleluya. Kita bersyukur teman-teman karena kasih Tuhan, karena kemurahan anugerah Tuhan. Dia turun dari surga, datang, dia menebus kita, dan kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya. Haleluya, haleluya. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk menyanyikan satu lagu yang juga bicara tentang bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk dipanggil menjadi hamba-hambanya, untuk dipakai bagi kemuliaannya. Nah, kita mau bersyukur dan juga kita mau sampaikan kepada Tuhan, jadikan kami alatmu, hambamu, jadikan kami bait sucimu yang dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Mari angkat tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari naikkan dari atas. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur
padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggil, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Sekali lagi, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Dengan lembut katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. One more time. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku, bagi kotaku, bagi keselamatan kotaku, keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita bernyanyi, bermazmur. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau selamatkan kami Tuhan. Kau tebus dosa kami. Kau kuduskan kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, oh Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau pilih kami, Kau angkat kami menjadi umat-Mu. Kau angkat kami menjadi kekasih hati-Mu. Kau percayakan kami untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu, kalau bukan dengan selalu memuji Tuhan, selalu memuliakan nama-Mu, selalu berikan yang terbaik hanya bagi-Mu ya Aba. Haleluya. Pagi ini kami bersyukur, pagi ini kami datang, tinggikan nama-Mu yang ajaib. Kami datang bersyukur, muliakan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau dengan segenap hati. Kami menyembah-Mu dengan segenap kekuatan. Kami memuliakan Engkau.
Haleluya, haleluya. Mari teman-teman kita menyembah Dia. Angkat hatimu, angkat rohmu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan, sebab Dia layak disembah. Oh ya Rapakadamu, ya Ralabashe, ya Ralambo ya Syande. Kau yang terbaik, Kau yang terindah bagi kami. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau. Oralabashe kiaralamasya dalalabo, iralamayashe dalamasyande. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Sikirarararararabaya rapakanamu. Oralabaya ralabasyanda rararararabaya rapakanamasya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Mari angkat tangan sekali lagi. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu. Haleluya. Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, ku muliakan nama-Mu Yesus, ku muliakan nama-Mu Yesus, Yesus.
dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan dahsyat, ajaib, Engkau sungguh baik Tuhan. Mulialah namamu. Haleluya. Oh haleluya. Nama Yesus ajaib, nama yang menyembuhkan, nama Yesus yang memulihkan, nama Yesus yang menyelamatkan, nama Yesus yang memberkati, nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya nama yang selalu kami muliakan, yang selalu kami sembah, yang selalu kami percayai, nama yang selalu kami andalkan, nama yang berkuasa, yaitu namamu ya Tuhan. Kami akan terus berseru memanggil Engkau, mengagungkan, meninggikan Engkau. Haleluya. Yesus, Yesus ajaib, dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh meninggikan namamu pagi ini. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah pagi ini. Ajari kami jalan-jalan-Mu. Ajarin kami Tuhan apa yang menjadi bagian kami di dalam mengikut Engkau. Sehingga semakin hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Banyak hal yang belum kami ketahui. Banyak hal yang kami seringkali juga lupakan. Biarlah pagi ini kembali Tuhan berfirman melalui hamba-Mu. Ajari kami jalan-jalan-Mu. Supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dan janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kembali saya ingin sampaikan kepada kita semua, Shalom, selamat pagi. Kita beribadah bersama di GBI Immanuel Aviari Batam secara online. Selamat datang buat rekan-rekan yang baru bergabung. Nah, pagi ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita mau belajar firman Tuhan, temanya orang-orang pilihan Tuhan. Ayo sama-sama kita katakan temanya orang-orang pilihan Tuhan. Nah, tujuan kita belajar sharing firman pagi ini dengan tema orang-orang pilihan Tuhan. Kita mau belajar bagaimana menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita mau belajar tentang kriteria atau syarat-syarat bagaimana supaya kita ini menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari kita buka dulu ayat yang mendasarinya, yaitu dalam Matius pasal 22 ayat 14. Saudara buka Matius pasal 22 ayat 14. Firman Tuhan bilang begini, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius 22 ayat 14 ini mengambil satu ayat terakhir dari satu perikop yang menceritakan tentang perumpamaan Yesus. Jadi Yesus berkumpul bersama murid-muridnya, lalu Yesus menyampaikan satu perumpamaan, di mana dalam perumpamaan itu ceritakan bahwa ada seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin anaknya. Raja mengundang banyak orang untuk datang. Tetapi pada hari pernikahan atau perkawinan itu, pada hari pesta yang sudah disiapkan sedemikian rupa, undangan-undangan itu tidak pada datang. Lalu raja menyuruh hamba-hambanya, pegawainya untuk mendatangi mereka yang diundang. Untuk
memberitahukan supaya mereka datang karena mereka diundang. Tetapi mereka banyak alasan. Perhatikan, mereka yang diundang banyak alasan. Ada yang berkata, aku harus pergi ke ladang, aku harus begini dan begitu. Nah, karena sudah diundang, tetapi mereka tidak menghargai undangan atau panggilan Tuhan, panggilan dari raja, maka hal itu menimbulkan kemarahan raja. Di ayat yang ke-6, kalau nggak salah, saya buka dulu. Dari Matius 22, ayat yang ke-6. Ya, sorry ya, saya buka dulu Matius. Matius 22, ayat ke-7, saudara, bukan ke-6. Dikatakan begini, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Pembunuh itu adalah orang-orang yang diundang. Pertama mereka menolak. Lalu raja kirim lagi utusan-utusan hamba-hambanya untuk memberitahukan. Mereka bukan hanya menolak datang, mereka membunuh utusan-utusan raja. Sehingga raja itu marah sekali. Sudahlah nggak datang, nggak menghormati raja, malah utusannya dibunuh. Maka ayat 7 dikatakan murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh dan membakar kota mereka. Membinasakan orang-orang yang diundang, yang tidak menghormati undangan raja, malah membunuh. Luar biasa ya, menentang raja, tidak menghormati. Setelah itu raja kemudian menyuruh hamba-hambanya ke persimpangan-persimpangan jalan untuk memanggil orang-orang yang ditemui untuk datang. Untuk datang ke pesta perjamuan. Karena pesta perjamuan itu sudah disiapkan sedemikian baik, sedemikian rupa. Ada makanan, ada hiasan, ada pesta, dan sebagainya. Diundanglah orang-orang yang di persimpangan jalan. Nah, diceritakan orang-orang yang dipanggil itu kemudian datang ke pesta. Waktu raja masuk ke dalam ruangan pesta, raja menemukan seorang yang datang ke pesta tetapi tidak berpakaian pesta. Artinya dia tidak menyiapkan dirinya dengan baik. Saudara dan saya kalau kita diundang ke pesta ulang tahun kah, atau ada acara sesuatu, tentu kita akan menyiapkan diri kita. Tentu kita mandi. Kita mandi bersih, cari pakaian yang bagus, kita pakai parfum, kita sisir rambut, mungkin yang wanita memakai make up dan sebagainya. Sebagai satu persiapan kita juga mau tampil baik, kita menghormati orang yang mengundang kita. Nah, di pesta ini ada seorang yang tidak berpakaian pesta, artinya dia tidak menyiapkan dirinya dengan baik. Dalam arti yang sesungguhnya bisa dikatakan orang ini juga ternyata dia datang tapi dia tidak menghormati raja yang mengundang dia. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-13, raja itu akhirnya menyuruh hamba-hambanya, pegawai-pegawainya, untuk mengikat kaki dan tangan orang itu lalu mencampakkannya, menghukumnya. Kenapa? Sekali lagi, karena orang yang tadi datang ke pesta tidak menyiapkan dirinya dengan baik. Dia tidak menghormati raja yang mengundangnya. Nah, makanya di ayat 14, ayat yang menjadi dasar sharing kita pagi ini, dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saya mau katakan begini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Perumpamaan ini juga berbicara tentang kita semua. Secara umum, semua manusia itu dipanggil oleh Tuhan. Secara umum, semua manusia dipanggil oleh Tuhan. Diundang oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menerima anugerah keselamatan. Semuanya dipanggil, diundang oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menerima segala kebaikan Tuhan. Untuk menerima segala kemurahan. Untuk mendapatkan tuntunan Tuhan. Untuk mendapatkan perlindungan. Untuk memperoleh pengurapan Tuhan. Untuk mendapatkan janji-janji Tuhan. Untuk mendapatkan segala yang baik.
Kalau kita berbeban, Tuhan bilang, marilah datang kepadaku. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan dan ketenangan. Jadi Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu besar kasihnya kepada kita manusia ciptaannya, sehingga Tuhan datang dari surga menjadi manusia yang kita panggil sebagai Tuhan Yesus, mengundang kita semua manusia untuk memperoleh, mendapatkan, menikmati segala kebaikannya. Keselamatan, kemurahan, kebaikan, perlindungan, pertolongan, kesembuhan, mukjizat, dan sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah seperti yang diceritakan di perikop ini, bahwa ada banyak orang yang diundang tetapi mereka tidak menghormati, tidak menghargai undangan raja, tidak menghormati kemurahan, kesempatan yang diberikan raja. Bayangin, raja mengundang itu satu kehormatan, satu kesempatan yang sangat baik. Tapi mereka tidak menghormati. Dengan berbagai alasan. Mereka berkata kami harus kerja ke ladang, melakukan ini dan itu. Nah, demikian juga dengan banyak kehidupan manusia. Tuhan sudah turun dari surga menjadi manusia. Mati di kayu salib, mengorbankan hidupnya untuk memberikan kepada kita keselamatan kekal, memberikan kepada kita kebaikan berkatnya yang berlimpah. Segala yang kita butuhkan kita dapatkan di dalam Dia. Tapi pada kenyataannya cukup banyak orang di luar sana, bahkan orang-orang yang berkata dia Kristen, tidak menghargai, tidak menghormati undangan, panggilan atau kesempatan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya dikatakan di Matius pasal 22 ayat ke-14 ini. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ada orang-orang yang menerima undangan untuk menerima keselamatan. Berkata, aku mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu menerima keselamatan itu sebagai orang percaya. Tetapi pada hari-hari kemudian mereka tidak menghormati. Mereka tidak menghargai anugerah keselamatan yang telah Allah berikan, yang telah diterimanya. Anugerah keselamatan itu disia-siakan, dianggap remeh. Mereka tetap hidup untuk dirinya sendiri. Mereka tetap hidup melakukan dosa. Mereka tidak peduli kepada Tuhan. Hanya kalau lagi masalah saja, lagi sakit, lagi berbeban berat, baru datang kepada Tuhan. Inilah orang-orang yang tidak menghargai undangan, kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah diberikan. Ada orang-orang yang menjadi Kristen, tapi tidak menyiapkan dirinya dengan baik. Tidak menghargai anugerah, panggilan, kesempatan yang Tuhan berikan. Kita sering berkata, pelayanan itu bukan beban. Pelayanan itu adalah satu kehormatan. Betul, pelayanan bukan beban. Saya sudah melayani dari tahun 97 akhir, anggap mulai dari 98. 23 tahun kami melayani. Kami merasa itu bukan beban. Satu kehormatan bisa melayani Tuhan. Satu kehormatan, satu sukacita boleh melayani jemaat Tuhan. Satu kehormatan, satu sukacita boleh terlibat di dalam pelayanan. Kami menyiapkan diri dengan baik sampai hari ini melayani, sampai saat ini saudara. Tetapi ada banyak juga di luar sana orang-orang Kristen yang tidak menghargai undangan Tuhan untuk melayani. Padahal undangan untuk melayani ini, kesempatan untuk melayani Tuhan adalah satu kehormatan, saudara. Ada banyak orang tidak mau melayani dengan berbagai alasan. Seperti yang diceritakan di dalam perikop Matius pasal 22 ayat 1-14. Kami mau kerja dulu lah, kami mau bisnis lah, kami mau urus inilah, urus itulah. Kami belum ada waktu, kami belum bisa, masih ini dan itu. Ada begitu banyak alasan yang dibuat. Bahkan dibuat-buat. Menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Tidak menghargai Tuhan yang memberikan kesempatan, Tuhan yang mengundang.
Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar. Bagaimana sih kita bisa menghormati undangan, kesempatan, anugerah yang Tuhan berikan. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dipakai sebagai alat bagi kemuliaan namanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, perhatikan, hari-hari ini adalah masa peperangan rohani. Katakan peperangan rohani. Hari-hari ini adalah masa peperangan rohani. Tuhan sedang mencari, Tuhan juga sedang memanggil orang-orang percaya untuk ambil bagian dalam peperangan rohani ini. Tetapi, perhatikan sekali lagi perkataan saya, tapi tidak semua orang dapat mengikuti peperangan ini. Karena Tuhan akan menyeleksi. Sehingga hanya orang-orang yang terpilih, orang-orang yang benar-benar siap untuk masuk dalam peperangan, merekalah yang akan dipilih Tuhan untuk ikut dalam peperangan rohani pada masa ini, pada akhir zaman ini, dan menjadi pemenang. Saudara, hari-hari ini akhir zaman adalah masa peperangan rohani. Saudara, selalu diingatkan, kuasa kegelapan, iblis, juga tidak tinggal diam di akhir zaman ini. Iblis bekerja dengan keras untuk menggoda, untuk membawa orang-orang, bahkan juga orang-orang Kristen, untuk mengikut dia dan binasa bersama dia selama-lamanya di neraka. Dengan berbagai cara, iblis berusaha untuk mengalihkan fokus pandangan kita, untuk meruntuhkan iman kita, untuk membuat kita lemah, tidak berdaya dalam mengikut Tuhan. Ini masa-masa peperangan rohani kita. Kalau kita tidak menyiapkan diri dengan baik, kalau kita tidak menyiapkan rohani kita, hati kita, hidup kita untuk masuk dalam peperangan ini, maka kita akan terseret dan semakin menjauh dari Tuhan. Saudara lihat hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi corona ini, yang berakibat begitu banyak masalah ekonomi, masalah hubungan, kesehatan, dan berbagai masalah. Cukup banyak orang-orang Kristen mulai goyah imannya. Mulai lari fokus hidupnya dari Tuhan. Nah, karena itu kita harus menyiapkan diri kita untuk masuk dalam peperangan rohani ini. Tidak bisa santai-santai lagi jadi orang Kristen, saudara. Kita akan terlewatkan, kita akan kalah kalau kita tidak menyiapkan diri dengan baik. Sebab itulah saya menyampaikan pesan Tuhan pagi ini, supaya saudara dan saya menyiapkan diri dengan baik. Menjadi orang-orang yang terpilih untuk ikut dalam peperangan rohani dan menjadi pemenang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan rohani itu tidak sama dengan peperangan senjata yang sering kita baca atau kita nonton film-film perang yang menggunakan senjata, pistol, senapan, peluru kendali, kapal perang, dan sebagainya. Bukan, saudara. Peperangan rohani tidak sama dengan peperangan senjata seperti itu. Seperti apa itu peperangan rohani? Nah, mari lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Karena perjuangan kita atau peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa kita ini berjuang, berperang bukan melawan darah dan daging. Kita bukan perang dengan manusia, saudara. Tetapi peperangan, perjuangan kita melawan penghulu-penghulu di udara. Kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang ada di udara. Itu tidak bisa kelihatan secara kasat, secara jasmani, secara nyata. Itu bicara tentang roh.
Nah, karena itu, karena bicara peperangan secara roh, maka kita harus menyiapkan rohani kita dengan sungguh-sungguh supaya roh kita ini bisa melawan, menghancurkan, menaklukkan roh-roh jahat yang hendak mengacaukan rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang kita lawan adalah kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Sehingga karena ini bukan peperangan senjata, kita tidak memakai senjata apapun. Senjata yang kita pakai adalah seluruh perlengkapan rohani. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak memakai senjata, pistol, pisau, senapan, peluru atau apapun dalam peperangan rohani. Tetapi yang kita pakai adalah seluruh perlengkapan rohani. Dan ini tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 16. Nah, Tuhan suruh kita belajar memperhatikan ini. Supaya ketika kita mengerti hal ini, kita menyiapkan rohani kita, menyiapkan seluruh perlengkapan rohani kita. Kita siap masuk dalam peperangan rohani, menghadapi segala tipu daya dari si jahat, dari si iblis, dan kita bisa memenangkannya bersama Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Nah, tetap berdiri bicara tetap kuat. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, siap saudara. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, dari 4 ayat ini, 13, 14, 15, 16, disinilah kita mengerti, kita tahu senjata apa yang harus kita kenakan, kita pakai untuk melawan roh-roh jahat, untuk melawan kuasa kegelapan. Di situ dikatakan supaya kita berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kita memakai perisai iman. Kemudian kita menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah menjadi senjata, salah satu senjata untuk melawan kuasa kegelapan. Saudara ingat bagaimana Yesus menggunakan firman Allah untuk mengalahkan godaan iblis ketika Yesus dicobai di padang gurun. Iblis tahu firman, saudara. Iblis tahu firman. Jadi kalau saudara tidak tahu firman, saudara pasti bisa dikalahkan oleh iblis. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, tidak makan 40 hari 40 malam. Iblis berkata, ada tertulis bahwa Tuhan sanggup mengubahkan batu menjadi makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus juga pakai firman mengalahkan iblis. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis pakai firman lagi untuk menggoda. Iblis berkata, ada tertulis, kalau engkau menjatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah ini, maka Allah akan mengirim malaikatnya menatang engkau, sehingga kakimu tidak terantuk ke tanah. Yesus pakai firman juga untuk mengalahkan tipu daya iblis. Yesus berkata, ada tertulis, yaitu firman Allah, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah saudara, kita harus mengerti bahwa kita harus pakai selengkap senjata Allah. Selengkap perlengkapan rohani. Salah satunya adalah kita mengerti firman Tuhan. Kita harus siapkan diri kita, rohani kita dengan baik, untuk masuk di dalam peperangan rohani hari-hari akhir zaman yang jahat ini.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana medan pertempurannya? Saudara, medan pertempurannya bukan di darat, bukan di laut. Saudara, medan pertempuran rohani itu ada di dalam doa. Efesus pasal 6 ayat 18. Perhatikan. Efesus pasal 6 ayat 18. Firman Tuhan berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the war room, ruang doa, ruang peperangan, medan pertempuran itu ada di dalam doa. Ketika kita berdoa, kita sedang berperang untuk menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Kita sedang berperang menghancurkan tipu daya si jahat. Kita sedang berperang meruntuhkan semua rancangan-rancangan si jahat terhadap kehidupan umat manusia, terhadap kehidupan orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus siapkan rohani kita, siapkan diri kita. Sebab kalau enggak, kita pasti akan kalah. Nah, saya akan masuk kepada syarat atau kriteria bagaimana kita menjadi orang-orang yang menyiapkan diri sehingga kita bisa terpilih untuk menjadi pasukan-pasukan yang ikut dalam peperangan rohani ini, pasukan-pasukannya Tuhan, saudara. Apa kriterianya? Apa yang Tuhan tetapkan syaratnya? Karena tidak semua orang yang berkata, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, itu terpilih, saudara. Karena ini bukan hal main-main, ini hal yang serius. Nah, Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8, itu menceritakan bagaimana Tuhan memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan orang Midian, melawan orang Amalek, dan melawan orang-orang dari timur yang selalu menindas menjajah mereka. Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8 ini menceritakan bagaimana Tuhan itu menolong bangsa Israel yang tertindas oleh bangsa Midian, bangsa Amalek, dan orang dari timur ini. Caranya dengan mengangkat Gideon menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Gideon untuk berperang melawan para penindas penjajah mereka. Dan Tuhan memberitahukan kepada Gideon bagaimana cara menyeleksi pasukan supaya hanya orang-orang yang betul-betul masuk dalam kriteria syarat yang Tuhan tetapkan, itulah orang-orang yang ikut berperang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, singkat saja dikatakan begini. Waktu Tuhan sudah memilih Gideon, Tuhan mengurapi Gideon, maka berkumpullah sekitar 32.000 bangsa Israel dari berbagai suku yang menyatakan mau ikut berperang. Ya, berkumpul 32.000 orang yang menyatakan mau berperang. Ini bagus, saudara, bagus. Jadi syarat pertama untuk ikut peperangan adalah bersedia atau rela untuk ikut dalam peperangan. 32 orang ini berkata kepada Gideon, kami mau ikut berperang. Nah, ayatnya di pasal ke-6 ayat 34 sampai 35. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34 sampai 35. Saya bacain buat saudara. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya lah sangkakala dan orang-orang Abizer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyer dan Jebulon dan Naftali. Dan perhatikan ayat ini. Dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Garis bawahi, dikatakan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Jadi syarat pertama adalah kerelaan atau kesediaan untuk ikut berperang. Ini menjadi syarat pertama, saudara. Kalau kita mau menjadi pasukan-pasukan orang-orang pilihan Tuhan
yang Tuhan akan pakai di dalam peperangan rohani ini. Yaitu kita memiliki kesediaan dan kerelaan untuk ambil bagian dalam peperangan ini. Ini nggak bisa dipaksa, saudara. Sekali lagi saya katakan, ini nggak bisa dipaksa. Harus timbul dari hati kita sendiri. Harus timbul dari kesadaran akan tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Timbul dari kerinduan untuk melayani dan melakukan kehendak Tuhan. Makanya saya selalu bilang begini, mari kita menyadari kita ini siapa, status kita sebagai orang percaya. Ketika Tuhan berkata, berdoalah bagi kota dan bangsa, di mana kamu tinggal, di mana kamu aku tempatkan. Karena kesejahteraan kota dan bangsa itu merupakan kesejahteraanmu juga. Nah, menjadi tugas kita untuk berdoa bagi kota dan bangsa. Ini berperang juga secara rohani. Kita harus menyadari tugas dan tanggung jawab. Kita harus memiliki kerinduan untuk melayani dan melakukan kehendak Tuhan. Tidak bisa dipaksa, saudara. Harus timbul dari hati sendiri. Karena itu ini menjadi syarat pertama. Dan saya mau katakan begini. Kalau ada orang yang tidak bersedia, tidak rela untuk ikut ambil bagian dalam peperangan rohani, untuk ikut dalam kegerakan gereja, orang-orang tidak mau ikut berdoa, tidak mau ikut beribadah, tidak mau ikut melayani. Sebaiknya orang-orang yang tidak bersedia ini tidak bergabung dengan orang-orang yang bersedia. Saya ulangi ya. Orang-orang yang tidak bersedia ikut dalam peperangan, sebaiknya tidak bergabung bersama dengan orang-orang yang mau ikut berperang. Karena akan menjadi beban. Saya ulangi, karena akan menjadi beban bagi teman-teman yang lainnya. Saya suka nonton film perang, saya suka nonton juga National Geography tentang perang. Nah, ada aturan dalam perang, saudara. Orang-orang yang tidak siap berperang, dia tidak mau, tidak bersedia, tidak rela, maupun atau sudah ada masuk sebagai tentara tapi tidak siap, tidak fokus dan lain sebagainya. Sebaiknya tidak ikut dalam rombongan yang mau berperang. Kenapa? Karena justru akan menjadi beban bagi teman-teman yang lain. Karena justru akan membahayakan teman-teman yang lain yang berperang. Karena ketika berperang itu membutuhkan yang namanya kesiapan mental, fisik, siap berkorban dan sebagainya, saudara. Nah, makanya orang yang tidak bersedia ikut, tidak mau ikut dalam peperangan, sebaiknya tidak berkumpul, tidak bergabung dengan orang-orang yang mau perang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari, perhatikan, Tuhan mencari dan akan memilih orang-orang yang punya kerinduan, orang-orang yang bersedia dipakai Tuhan sebagai tentaranya Tuhan. Tuhan sedang mencari dan akan memilih orang-orang yang militan untuk berperang, pantang mundur, siap berkorban. Orang-orang yang mau dipakai Tuhan sebagai alatnya, menjadi tentara Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini yang dicari, saudara. Jadi kalau orang-orang yang tidak bersedia, tidak rela, memang sebaiknya tidak berkumpul dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mau berperang. Karena akan menjadi beban. Nah, mari lihat yang kedua. Syarat yang pertama tadi adalah bersedia, rela untuk masuk, untuk ikut dalam peperangan. Syarat yang kedua, untuk ikut berperang bersama Tuhan. Dituliskan dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3. Ketika 32.000 orang ini sudah berkumpul menyatakan bersedia untuk ikut bersama Gideon melawan musuh, Tuhan melihat bahwa ternyata dari orang-orang yang mau ikut ini, ternyata ada orang-orang yang tidak siap. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3. Firman Tuhan bilang begini. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, kata Tuhan kepada Gideon, demikian, siapa yang takut dan gentar,
biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Saudara, memang bagus, sudah punya kerelaan, kesediaan, itu syarat pertama. Tapi syarat kedua adalah kita harus memiliki mental yang kuat, memiliki tekad yang kuat, memiliki komitmen yang kuat, saudara, untuk ikut berperang. Gak cuman bersedia, tapi gak siap, gak punya mental, takut. Nah, ini gak bisa, saudara. Makanya Tuhan menseleksi. Dari 32.000 orang ini Tuhan perintahkan kepada Gideon untuk bilang, yang takut dan gentar, pulang aja, enyah dari tempat ini. Memang seperti saya bilang tadi, orang-orang yang gak siap itu sebaiknya gak ikut berperang karena menjadi beban. Apa yang terjadi ketika Gideon berkata, yang takut dan gentar pulang? Ternyata, saudara, 22.000 orang pulang, saudara. Ironis sekali. Dari 32.000, 22.000 pulang. Ini lebih dari 2/3, saudara. Mereka pulang. Pertama mereka mau ikut, tapi ternyata tidak siap. Ketika disuruh pulang, saudara. Nah, orang-orang seperti ini biasanya adalah orang-orang yang ikut-ikutan, saudara. Yang ikut-ikutan diajak teman, diajak keluarga, diajak ini. Oh, begitu dengar tanpa pikir panjang, oke ikut, tapi tidak pernah mau menyiapkan diri. Ikut juga ya sekedar ikut, gak punya tekad, gak punya komitmen, gak punya niat, saudara. Ketika disuruh pulang, karena memang modalnya gak banyak, cuman mau ikut saja, tidak disertai dengan tekad, niat, dan kesiapan. Nah, dalam kehidupan nyata juga, tadi bukannya gak nyata, karena itu satu cerita di masa lalu tentang Gideon dan rakyatnya. Dalam kehidupan hari-hari ini, saya melihat bahwa ini juga terjadi dalam kehidupan orang Kristen di gereja-gereja. Saya mau jadi jemaat di situ. Saya mau ikut jadi jemaat. Saya mau ikutlah ibadah di sana. Hanya ikut-ikutan, saudara. Mungkin diajak teman, diajak keluarga. Saya mau ikutlah ibadah sana. Saya mau jadi jemaat. Tapi tidak siap untuk berperang. Tidak siap untuk ikut dalam pergerakan bersama. Masih ada rasa takut. Takut untuk berkorban. Takut korban harta. Takut korban tenaga. Korban waktu. Takut untuk korban pikiran. Tidak siap untuk bayar harga. Takut capek. Dan lain sebagainya. Nah, memang orang-orang takut seperti ini, yang takut, gak siap bayar harga, gak bisa ikut perang, saudara. Gak bisa gabung dengan orang-orang yang siap perang. Karena itu saya katakan harus dipisahkan. Hanya orang-orang yang siap perang yang maju dalam peperangan rohani. Saudara, kita mau ikut Tuhan, kita itu harus punya tekad yang kuat. Kita mau ikut peperangan rohani, kita juga harus punya komitmen yang kuat. Untuk bisa ikut peperangan, Tuhan mencari orang-orang yang tidak takut dan tidak gentar. Saya ulangin. Untuk ikut Tuhan, untuk ikut dalam peperangan rohani, yang Tuhan cari dan Tuhan akan pilih adalah orang-orang yang tidak takut, tidak gentar, tidak takut untuk berkorban, tidak takut bayar harga, tidak takut untuk capek, tidak takut berapapun harganya saya akan bayar. Saya akan korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban harta saya untuk ikut dalam peperangan. Nah, yang dicari nih orang-orang seperti ini, saudara.
Dan Tuhan menginginkan saudara dan saya gak cuma bilang mau ikut, tapi punya tekad, punya niat, kesungguhan, punya komitmen yang kuat untuk mengikut Tuhan dan masuk dalam peperangan rohani. Tapi kalau saudara tidak siap, seperti yang kata Tuhan tadi kepada Gideon, suruh pulang, gak usah ikut. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan. Mari kita siapkan diri kita. Gak cuma berkata aku mau ikut Tuhan, tapi kita siapkan mental, komitmen kita, tekad kita, kesungguhan kita. Aku siap Tuhan. Tuhan, aku siap. Utus aku. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau jadi tentara Tuhan. Aku mau jadi hamba Tuhan. Aku mau jadi alat Tuhan yang dipakai untuk memenangkan peperangan rohani, yang dipakai Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Yang seperti ini yang Tuhan cari, saudara. Bukan yang cuma bilang, aku mau ikut. Tapi tidak ada kesiapannya. Dan sekali lagi saya mau bilang, orang-orang yang seperti ini memang sebaiknya disuruh pulang. Tidak usah bergabung. Haleluya. Itu nomor 2. Jadi syarat pertama untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, untuk bisa masuk dalam peperangan rohani dan menjadi pemenang. 1, memiliki kesediaan dan kerelaan. 2, tidak takut. Alias atau siap berkorban, siap bayar harga. Nah yang ketiga, untuk bisa menjadi orang-orang yang terpilih adalah fokus berperang untuk menang. Nah tertulis saudara di Hakim-Hakim pasal 7 ayat 4-7. Tadi Tuhan bilang yang takut dan gentar suruh pulang. 22.000 pulang. Tinggal 10.000 saudara. Tapi Tuhan menseleksi lagi. Jadi modalnya nggak cuma nomor 1 dan nomor 2. Tapi ternyata ada seleksi lagi, persyaratan yang Tuhan berikan untuk bisa menjadi tentara Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Yaitu yang ketiga, saya bacain firman-Nya. Pasal 7 ayat 4-7. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya, seperti air menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semua yang berlutut minum air. Ayat ke-7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Ini seleksi yang terakhir dari Tuhan. Syarat pertama, bersedia, rela. Yang kedua, tidak takut untuk berkorban, siap untuk bayar harga. Ternyata ini tidak cukup, saudara. Yang ketiga, Tuhan suruh Gideon untuk perintahkan kepada 10.000 tentara yang yang masih ada untuk minum air. Lalu perhatikan cara minumnya. Ternyata ada 2 cara mereka minum. Ada 300 orang yang minumnya sambil jongkok, lalu mengambilkan air itu pakai tangannya dan meminumnya seperti ini. Tetapi 9.700 lain, itu begitu ketemu air, langsung jongkok dan menjilat air seperti anjing minum, saudara. 9.700 itu
tidak lolos persyaratan dari Tuhan. Tuhan berkata, suruh mereka pulang. Dan dengan 300 orang yang tadi minum, mengambil air dengan tangannya begini sambil matanya melihat ke depan. Dengan mereka inilah kamu akan berperang dan kamu akan mendapatkan kemenangan daripadaku, kata Tuhan. Apa artinya ayat ini, saudara? Arti ayat ini yaitu kalau kita mau ikut berperang, gak cukup cuman rela, siap bayar harga, tetapi kita harus fokus, saudara. Kita harus fokus kepada Tuhan, kepada perintahnya, kepada firman-Nya. Kita harus fokus kepada pemimpin kita. Apa yang diarahkan, apa yang diajarkan, nasihat apa yang diberikan. Kita harus fokus, saudara. Mereka itu memang haus, mereka butuh air. Tetapi ketika mereka ketemu air, 9.700, itu tidak peduli lagi dengan segalanya. Mereka minum dengan cara seperti anjing minum, menjilat. Dan ini berbahaya, karena mereka tidak fokus, mereka matanya kepada air yang mereka butuhkan. Tetapi ada 300 yang minum dengan mencedok air itu dengan tangannya, sambil matanya tetap fokus ke depan. Nah, Tuhan mencari orang-orang seperti yang 300 ini, saudara. Yang mau fokus kepada Tuhan, yang mau fokus kepada perintahnya, tuntunannya, yang mau fokus kepada pemimpinnya, apa yang diarahkan, apa yang diajarkan, nasihat apa yang diberikan. Tuhan mencari orang-orang yang tidak lagi memikirkan kebutuhan, kepentingannya sendiri, saudara. Mereka memang perlu minum, mereka haus. Tetapi dari cara mereka minum, ketahuan seperti apa mereka. Yang Tuhan cari adalah orang yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dan kepentingannya sendiri, melainkan lebih fokus kepada apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Tuhan cari orang-orang seperti ini, karena memang jarang ditemukan. Saudara bayangin, 32.000 orang yang kumpul. Seleksi pertama 22.000 orang pulang. Seleksi yang kedua 9.700 orang pulang. Tinggallah 300 dari 32.000. Hanya 300. Enggak sampai 1%, saudara. Orang-orang yang memang masuk dalam kriteria yang Tuhan mau. Orang yang bersedia, rela ikut berperang, orang-orang yang punya komitmen siap bayar harga. Dan yang ketiga, orang-orang yang memang fokus berperang untuk menang, saudara. Saya mengajak kita menyiapkan diri kita untuk masuk kepada 3 kriteria ini. Fokus kepada Tuhan, kepada tuntunan, pada firman, fokus kepada pemimpin. Apa yang diarahkan, apa yang diajarkan, nasihat apa yang diberikan. Fokus untuk memperhatikan, fokus untuk mendengar dan melakukan apa yang disampaikan. Tuhan mencari orang-orang seperti ini, saudara. Dan Tuhan mau saudara adalah orang-orang yang termasuk orang-orang seperti Tuhan mau, supaya saudara dipilih menjadi alatnya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita bergereja, mari kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, yang berkata, aku mau percaya Tuhan, aku mau ikut berjemaat di gereja ini, di gereja itu. Jangan kita hanya ikut-ikutan, Kristen ikut-ikutan. Aku mau percaya Tuhan, aku mau berjemaat di gereja itu. Tapi kita tidak menyiapkan diri kita. Kita tidak punya tekad, kita tidak punya keinginan yang kuat. Kita tidak punya komitmen untuk bayar harga, untuk sungguh-sungguh menjadi bagian keluarga. Jangan, saudara. Jangan kita tidak fokus. Kita sibuk aja dengan urusan kita. Kita tidak pernah perhatikan apa yang Tuhan mau. Kita tidak pernah ikuti apa yang Tuhan ajarkan. Satu kali Tuhan berseru mengingatkan kepada bangsa Israel. Dalam Lukas 6 ayat 46.
Tuhan berkata, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saudara, mari. Hidup ini singkat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali, atau Tuhan panggil kita melalui kematian. Jangan kita menjadi orang Kristen yang main-main, yang ikut-ikutan. Jangan sampai kita tidak terpilih oleh Tuhan. Jangan sampai kita tidak masuk dalam kriteria yang Tuhan tetapkan. Mari saudara, kita berkata kepada Tuhan, aku mau, aku rela. Kita juga berkata kepada Tuhan, aku siap Tuhan, aku siap bayar harga. Dan kita fokus kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam peperangan rohani. Kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya, menjadi alatnya, menjadi hambanya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mari siapkan dirimu. Yang pertama, memiliki kerelaan, kesediaan yang timbul dari hati sendiri, dari kesadaran. Yang kedua, siap berkorban, siap bayar harga. Yang ketiga, fokus kepada Tuhan. Perhatikan, dengar, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita akan dipilih menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Semoga sharing firman pagi ini memberkati saudara semua yang ada di rumah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan satu lagu. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi ya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Allahku, kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah online kita pagi ini. Saya ajak saudara semua untuk bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita, dan juga untuk seluruh gereja-gereja yang ada. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami juga sudah menerima tuntunan firman-Mu
yang mengajarkan kami untuk menjadi orang-orang pilihan Allah. Kami sudah tahu apa yang Tuhan mau supaya kami lakukan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang dapat dipilih Allah, dapat dipakai Allah sebagai alat-Mu di akhir zaman ini, untuk menjadi saksi, menjadi tentara-Mu, dan juga menjadi hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dan jemaat-Mu. Karena kami memiliki kerelaan, kesediaan untuk ambil bagian dalam peperangan, untuk ambil bagian dalam pelayanan. Kami siapkan hati kami memiliki tekad, kami memiliki niat yang kuat, kami memiliki komitmen yang kuat, kami siap bayar harga, kami siap berkorban, dan juga kami menjadi orang-orang yang memiliki fokus, perhatian, mau mendengar, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini untuk bangsa, negara, dan kota kami, kota Batam. Tuhan terus kiranya menolong bangsa ini untuk bisa melewati masa-masa sulit menghadapi pandemi corona ini. Kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan kota dan bangsa kami. Tuhan curahkan kuasa-Mu, biar semakin hari COVID-19 ini semakin berkurang dan lenyap dari kota dan bangsa kami. Tuhan menolong pemerintahan kami, seluruh aparat yang bekerja di pusat sampai daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka semua, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua jajarannya. Tuhan memberikan hikmat, pertolongan, kekuatan, perlindungan, tuntunan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh gereja-gereja yang ada, secara khusus gereja di mana kami berjemaat GBI Immanuel Aviari Batam. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, bangkitkan semua jemaat-Mu untuk mengambil bagian dalam tugas pelayanan sebagai orang percaya. Dan apabila jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu sedang mengalami pergumulan, apapun pergumulan yang dialami, kiranya Tuhan menjadi penolong yang ajaib. Terima kasih Bapa di sorga. Kami membawa dalam doa kami untuk Bapak-Bapak rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Niko dan para wakilnya. Kami berdoa untuk Pak Samuel Gunawan, Gembala Rayon kami. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Tuhan melindungi dan terus memberkati mereka bersama seluruh keluarga besar dan seluruh pelayanan mereka. Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Samuel Gunawan, Bapak rohani kami di Rayon yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu ini. Berikan umur panjang, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Terus urapi dan terus pakai untuk melayani Tuhan, memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Mari angkat tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang melimpah dari Bapa di sorga, cinta kasih dan segala berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara semua, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang menerima berkat sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.